Selamat datang di Walkout dan kali ini bersama gue Sukron Jamal kembali lagi di Kelakar Indonesia di Walkout yang episode ketiga. Ketiga, ya betul. Tapi kali ini gue Sukron Jamal nggak sama Usi, tapi sama laki-laki semua, boys club gitu. Ini kita siap-siap di kolom komentar nanti pada diprotes. All men panlis gitu. Inggris nggak suka. Dan ini masih bulan Mei ya. Iya. Sudah Juni. Kita ini adalah hari atau malam terakhir bulan Mei, Kron. Malam terakhir bulan Mei. Malam terakhir menjelang Hari Pancasila juga. Iya, menjelang besok 1 Juni. Makanya kita kali ini pengen ngobrol, pengen bahas tentang sebenarnya evaluasi sih ya. Mei kemarin kita dipenuhi dengan peringatan reformasi, 25 tahun reformasi segala macam. Nah, hari ini kita mau ngecek selama sebulan kemarin itu kelihatannya apa semuanya euforia atau ada gagasan nih 25 tahun reformasi ke depan mau apa gitu. Apakah hanya cuma sekedar kongko-kongko, kumpul-kumpul, atau memang merumuskan sesuatu sama kayak dulu Mei 98 yang pernah ada gitu. Nah, di tengah-tengah kita ini udah ada 3 narasumber nih, Bang. Silakan kenalin. Nah, yang pertama ada Bang Masinton Pasaribu. Iya. Dulu aktivis 98, Bang ya. Iya, selamat malam. Malam, Bang. Ya. Dari Pamret dulu, Bang ya. Kalau Bang Masinton setahu banyak nih. Pamret, FPPI, Bang ya. Banyak organ-organ waktu jadi mahasiswa dulu, Bang ya, di Jakarta. Terus ada Bung Bin Bin. Nah, Bin Bin Firman Tresnadi, malam Bin. Ini juga dulu aktivis 98 tapi menolak disebut aktivis 98. Kenapa? Katanya aktivis 96. Gak mau dia. Penting bukan 86. Iya. Bukan 86 gitu. Tuh, dulu bergerak di berbagai kota katanya ya, tapi nanti kita cek lah, kita ngobrol. Nah, dan satu lagi nih, Kron. Nah, satu lagi nih kayaknya udah beneran napan banget ya. Iya, ini udah khatam banget. Aji Pratama. Peci udah pas nih. Udah pas. Politisi masa. Iya. Ini Aji Pratama politisi muda belum lahir di tahun 98. Oh, aktif 98 ya? 98 ya. Iya. Belum lahir ya. Iya kan sekarang gampang tinggal masukin nama aja di Iya. Wikipedia. Emang ada yang kayak gitu? Iya. Enggak tahu, saya sih gitu ya. Lu lahir tahun berapa, Ji? 2000. Niat ada lo aja belum tuh kayaknya. Tapi kata dia nih fun fact nih, kata dia tahun 98 ibunya di Jakarta gitu. Oh. Jadi Mei 98 dulu katanya ibunya di Jakarta. Tapi udah nikah Fun fact. kondisinya. Belum. Lagi pacaran. Oh iya. Ayo, pacaran. Masih proses waktu itu, proses pembuatan saya. Oh, mungkin di situ ketemu Iya. sama ya calon bokap lu Iya. saat lagi demo kan. Lagi demo, bisa jadi. Tabrakan. Nah, Bisa itulah jadi. terjadi, Oh, yang terjadi ada di balik 98. Iya. Boy Itu yang William, pemerannya Boy teman-temannya Bang Masinton sama Bang Bin Bin ya. William. Ada Budiman Sujatmiko. Iya, Boy William juga ada. Iya, ada Boy William juga di situ. Dia nama Chelsea Islan. Jadi kan Chelsea Islan tuh adalah ibunya Aji ceritanya di situ. Oh gitu, Iya. diceritakan di film Kisah itu ya? nyata. Kisah nyata Boy ya? William itu bapaknya gitu. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebih gitu ya? Eh, Jadi kisahnya ketemu di lapangan aksi. Iya. di balik 98 ya ada Aji maksudnya gitu. Ada politisi ini kan. Oke. Ini gimana nih Kron? 98 lu nih yang Gua punya tuh, banyak pertanyaan nih Kron. gua tuh 98 berarti umur gua 5 tahun. 5 tahun ya? Tuh. Yo ini Galang Rambu Anarki ya? Belum SD gua, tapi masih masa-masa kemasan kan, anak kecil kan. Jadi harusnya masa golden age itu kan 0 sampai 6 tahun ya. Iya. Iya. Nah, tapi di 0 sampai 6 tahun, terutama di umur 5 tahun tuh gua melihat kerusuhan di zaman itu. Wah, ini kita perlu tanya nih, bener nggak dulu itu kerusuhan? Nah, itu dia. Oke, yang pertama mungkin ya, kita langsung nih tanya nih Bang Masinton. 98 dicap sebagai kerusuhan, sepakat nggak Bang? 98 itu bukan kerusuhan.
98 itu momentum pergerakan. Momentum. Tapi kemudian ada ekses dari pergerakan itu, ya itu ada yang namanya peristiwa bakar-bakaran. Bahkan juga ada buku yang mencatat ada korban pemerkosaan segala terhadap salah satu etnik gitu ya di daerah Jakarta. Nah, tapi itu bukan desain dari pergerakan. Ya. Berarti itu masa cair yang kita nggak tahu gitu. Itu bukan masa cair juga menurut kita. Bukan karena, juga ya? Karena itu Terpimpin. iya terorganize. Jadi itu peristiwanya setelah pada saat 12 Mei itu tragedi Trisakti. Ya, kemudian setelah itu sore dan malamnya itu ya setelah maghrib ya, kemudian ada tuh pergerakan massa ya ke arah utara barat sana lah ya, ke arah utara sana ke arah Pluit. Nah kemudian terjadilah itu mulai ada penjarahan, nah itulah pembakaran. Nah kemudian berlangsung sampai besoknya itu 12-13 Mei itu terjadi penjarahan, pembakaran. Nah terhadap toko-toko gitu ya. Nah yang itu kita melihat mencoba menarik ini pergerakan demonstrasi mahasiswa itu ya yang ada di Jakarta, di beberapa kota, karena peristiwa pembakaran itu setelah itu bukan hanya di Jakarta, di Solo juga, di Medan juga, Surabaya juga ada, tapi dalam skala yang tidak seperti di Jakarta. Nah terjadi itu penjarahan apa, termasuk supermarket. Nah di Duren Sawit juga itu, di Selipi juga. Nah korbannya banyak itu, terbakar gitu ya. Kemudian muncullah, karena itu yang dijarah rata-rata milik teman-teman kita, saudara kita yang etnis Tionghoa, jadilah seakan-akan dibawa persoalan SARA lah. Kemudian di toko-toko yang masih tersisa, jadi ditulislah milik pribumi gitu ya. Biar aman. Iya. Nah padahal untungnya kita sama teman-teman itu tidak terprovokasi dengan aksi-aksi begitu itu. Jadi mahasiswa umpama kita menahan diri dan coba menyampaikan ke masyarakat bahwa itu bukan mahasiswa, itu dilakukan oleh kelompok kecil yang terorganisir, ya, yang kemudian melakukan penjarahan, pembakaran, gitulah, menciptakan ketakutan, ya, trauma terhadap gerakan reformasi yang diusung oleh mahasiswa, kira-kira gitulah. Nah, tapi kan kemudian itu justru mengeskalasi kan pergerakan mahasiswa. Itu pada saat itu Pak Harto kebetulan masih di Mesir kalau nggak salah tuh, beliau balik di Jakarta itu sudah terjadi pembakaran di sana sini. Nah, gitulah kira-kira. Gitu. Peristiwa pada saat itu ya. Nah kemudian mengeskalasi terus sampai kemudian pendudukan gedung DPR ya berhari-hari. Tanggal 21 Mei-nya Pak Harto menyatakan berhenti. Ya itu. Berhenti, mundur Bang. Iya. Mundur. Itu suasana di gedung DPR berhari-hari Bang mahasiswa di sana. Iya. Jadi ya mandi di sana gitu. Iya namanya nginap di sana. Iya kepikiran ya sebagian kan pada balik. Ada yang nginap, tapi balik lagi. Kalau nginap ya balik lagi. Kalau nginap di situ ya mandi di situ lah. Ya dulu kan biasa teman-teman itu udah di tasnya itu bawa pakaian, handuk, alat mandi. Ya, udah SOP demonstran lah pada saat itu, manduk, ya kan Bu. Kayak seru aja itu yang pulang nitip ke temennya, ini tempat gua ya gitu. Wah tempatnya luas kan. Telepon gratis. Tapi kenapa dulu pilihannya adalah menduduki gedung DPR MPR? Kenapa bukan istana atau apa gitu? Iya, simbol kekuasaan rakyat itu kan ada di DPR sesungguhnya.
ya kan, karena DPR itu kan disebut sebagai gedung perwakilan rakyat. Nah, maka ke situ. Nah, kecenderungannya pada saat itu ya yang lebih mudah ke sana ketimbang ke arah istana. Yeah. Kalau maka pilihan-pilihannya adalah ke arah gedung DPR. Ya gitu loh. Kalau ke istana nanti sulit juga mengkontrol massa dalam jumlah banyak ya, dan tempat sasaran aksinya secara simbolik itu ya untuk melakukan perlawanan terhadap negara gitu ya. Kekuasaan pada saat itu diarahkan pada simbol-simbol di parlemen itu, DPR. Karena DPR kan dianggap diam dulu. DPR-nya ya membeo aja gitu. Nah, maka Sampai ada lagunya tuh, Bang. ya menduduki gedung DPR, kemudian memaksa ya pimpinan-pimpinan DPR maupun MPR pada saat itu untuk Sidang istimewa. menyatakan sikap sama dengan kita seperti itu, dengan mahasiswa pada saat itu, gitulah. Ya. Kalau Bung Binbin nih 25 tahun reformasi udah berjalan sebagai hari ini ya. Kalau Bang Masinton mungkin hari ini bisa menyuarakan itu dari dalam parlemen Bang, dalam pembentukan undang-undang, pengawasan pemerintah dan sebagainya. Bung Binbin yang masih jadi outsider nih dari pemerintahan, ngelihat 25 tahun reformasi gimana nih? Wakil rakyat. Ya, secara prinsip substantif situasi hari ini sebetulnya kalau dalam pandangan saya pribadi ya, tidak jauh berbeda. Mungkin yang agak membedakan sedikit, kita punya ruang demokrasi aja lah. Kalau yang lain-lain bisa dikatakan sama, soal hukum, korupsi, ya kan? Kalau dulu korupsi tersentral di pusat kekuasaan, ya sekarang korupsinya nyampe tingkat RT cuy, ya kan? Ngeri gitu loh. Kalau dulu kan tersentral aja tuh, satu kelompok lah. Di aspek lain juga ya itu sekarang ini KKN itu dilegalisir ya, lewat demokrasi ya. Kalau dulu ya KKN itu berat juga gitu loh, maksudnya tuh tidak vulgar kayak sekarang. Kalau sekarang kan dilegitimasi, oh ini ruang demokrasi, anak presiden bisa jadi pejabat, jadi gubernur, jadi menteri, jadi wali kota dengan atas nama demokrasi kan ajaib menurut saya. Ya kan, kalau dulu orang tutut jadi menteri aja ribut kita kan rame. Nah sekarang diam aja. Jadi dari segi kualitas demokrasi ya hanya sekedar formalitas kalau menurut saya. Gitu. Jadi nggak hal yang substantifnya justru dari kehendak reformasi. Kalau saya kan garisnya garis reformasi total ya, dari dulu gitu loh. Bukan reformasi seperti sekarang hasil. Kalau mau jujur ini kan produknya Ciganjur ini. Bukan produk gerakan mahasiswa ini. Oh, produk Ciganjur ini. Produknya Sukron anak Ciganjur. Gitu loh. Dekat Ciganjur. Ya Bung ya. Gitu loh. Kalau ngomongin 98 ya terhenti di Ciganjur. Gitu loh. Kita baru mulai, Soeharto jatuh, ya kan? Kita nih baru mulai nih. Tahu-tahu dihentikan oleh Ciganjur. Gitu. Kemarin ada toko FKSMJ itu. Ketemu, Bro. Aku bilang nih, ini nih yang menggagalkan reformasi sejak dini. Gitu. Jadi ya hasilnya seperti ini, demokrasinya demokrasi prosedural. Terus juga korupsinya bukan makin menghilang malah makin meluas, ya kan? Terus yang dulu kita tentang difungsi ABRI, ya kan? Secara prinsip masih tetap jalan walaupun secara legal formalnya udah nggak ada,
Ya. Kalau dulu di fungsi ABRI, sekarang multifungsi Polri, ya kan? Gitu loh. Orang-orang yang bersenjata ya masih lontang-lantung di mana banyak itu. Karena dulu salah satu esensi demokrasi adalah ya agar orang-orang yang memegang senjata itu tidak masuk di ruang-ruang politik yang mengambil Ruang kebijakan sipil, publik. Ya di ruang-ruang sipil. Gitu. Jadi kalau ngomong soal hari ini, wah situasinya ya mengkhawatirkan lah buat bangsa kita ke depan. Apa Ji? Berarti di sini Bung Bin mengakui kalau reformasi yang kalian bangun itu telah gagal. Ayo Bin, gimana Bin? Mana lu Bin? Sebagian besar gatot. Gagal. Ya kan? Gagal total. Sebagian besar. Jadi gini, kita ngelihat reformasi 98 tuh tidak tunggal pas Mei doang. Ya kan? Kalau mau jujur nih ya, saya memang bukan aktivis Jakarta kayak Mas Sington, ya kan? Kalau Bung tahu loh, kita ini orang daerah. Ya, saya waktu pas kebetulan 98 saya di Bandung lah ya. Jadi kawan-kawan ya, sebetulnya kawan-kawan gerakan ya, itu agak terkaget-kaget juga. Dulu kan susah kali aksi keluar kampus tuh susah kali. Saya masih ingat tuh bentrokan lumayan besar di Bandung, di Unpas, di Lengkong, tahun 97 ya, memperingati Sumpah Pemuda. Kan tiga kota tuh yang bentrok. Jakarta, Bandung, sama mana lagi? Solo kalau nggak salah. Itu kita habis di dalam kampus, baru aja keluar, itu dihajar cuy. Baru keluar gerbang itu, hajar pukul. Nggak boleh turun ke jalan. Iya, iya kan? Ini ujug-ujug, sekitar bulan-bulan Maret ya kan? Maret, April, Mei, Awal-awal Krismon ya kan? lah tuh. Tiba-tiba kampus-kampus, kalau dulu kan ada, ini agak ngeledek nggak apa-apa ya. Di Bandung tuh ada kampus namanya STBA. Aslinya Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Kalau orang-orang Bandung biasanya nyebutnya Sekolah Tinggi Belet Anger. Artinya Belet Anger itu bodohnya tetap. Itu kampus yang paling susah diorganisir. Ya, kampus paling susah karena isinya hedon. Ada 2 kampus tuh, Unpar, Enhai, sama STBA itu. Salah satu kampus yang susah diorganisir. Ini tiba-tiba mobilisasi dengan gini cewek-cewek, kaget kita. Ya. Rupanya memang ya ada instruksi rektor ya. Instruksi rektor untuk mendorong mahasiswa ini turun ke jalan. Jadi tidak tunggal bahwa ini gerakan mahasiswa yang organisir 98 tuh. Tanpa ada peran dari forum rektor kalau nggak salah ya, aku namanya, mungkin nanti Mas Henton lurus. Nggak bakalan bisa tuh mahasiswa turun ke jalan. Karena di bulan-bulan Januari, Februari itu masih susah kita untuk aksi turun ke jalan. Makanya kaget kita, kawan-kawan KPMB, kalau di Bandung kan yang kuat itu kan, gitu loh, yang sejarahnya tua lah gerakannya. Itu kaget juga si almarhum Oji yang kontak kan, itu siapa yang gerakin? PRT bukan? Kagak loh. Kaget gitu. Ada SDM, gitu kan. Ya itu, jadi salah Ji. Kalau mau ngomong mau yang menggerakkan 98 tuh tok gerakan mahasiswa, tidak juga. Gitu loh. Ditunggangi. Apa istilahnya ya? Bukan. Ya, tunggang menunggang ya tuh apa? Bung Masington nih. Bukan ditunggangi, jadi mahasiswa itu trigger lah di era itu gitu. Bahwa proses pergerakan itu sungguhnya kemarahan atau protes terhadap Orde Baru itu dimulai ketika kalau ngelihat runutan sejarah perlawanannya ya, apapun itu umpama seperti peristiwa Malari tahun 74 itu. Iya. Nah itu ya, kemudian gerakan
tolak depolitisasi mahasiswa kampus gitu ya. 7778 Iya. ya. Kemudian tahun 80-an, 90-an itu menjadi gerakan-gerakan studi, LSM, advokasi, NGO, apa segala macam, komunitas, Advokasi tani, gitu-gitu advokasi. Baru kemudian menemukan momentumnya itu ketika krisis di Asia. Krisis moneter waktu itu. Nah, krisis moneter Asia. itu kemudian membuat yang tadinya benar kata Bung Mimin tadi, yang bergerak itu ya protes demo itu ya baru segelintir. Kemudian ketika pada masa Krismon orang mulai rame tuh isu tentang reformasi apa segala macam gitulah. Iya. Nah ada perubahan, isu perubahan lah. Baru kemudian itu menjadi tren di kalangan mahasiswa gitu ya. Nah, walaupun pada saat itu belum ada sosial media atau televisi yang secara terbuka memberitakan gitu ya. Nah, tapi konsistensi dari protes-protes mahasiswa kemudian itu bisa menyebar luas ya. Dan pada saat itu ditambah pemicunya itu krisis moneter itu. Harga-harga naik, subsidi dicabut, dikurangin gitu kan. Nah, kemudian ya masuklah dari isu-isu yang menyentuh persoalan di masyarakat dan mahasiswa itu sendiri. Ya. Waduh, kok harga-harga naik? Ya kan, kemudian ada mulai ada PHK, ya gitu-gitu. Nah, kemudian mahasiswa yang tadinya masa bodoh, apatis, ya kan, bahkan cenderung hedon, waduh, kan gitu ya. Kena dampak nih kita gitu. Ini kita bisa terdampak. Iya. Nah, kuliah kita juga bisa berhenti nih, kira-kira gitulah pada saat situasi pada saat itu. Kemudian yang memaksa supaya ikut dalam gerakan protes itu. Maka isunya pada saat itu turunkan harga. Turunkan harga sembako, turunkan harga BBM. Nah, isunya masuk dalam isu-isu ya. begitu. Belum masuk kepada isu politik. Turunkan Soeharto belum. Nah dari situ kemudian ya kita sumber masalahnya adalah kekuasaan yang menindas, kekuasaan yang menjadi alat represi, alat kepentingan modal, dan kemudian kita membedah persoalannya, termasuk tadi persoalan Dwi Fungsi ABRI apa segala macam, ya mengeskalasi jadi isu politik, begitulah. Jadi sampailah turunkan Soeharto, cabut Dwi Fungsi ABRI, baru hapus KKN dan lain-lain, nah gitulah. Ya. Sekarang turunkan mahar gitu ya. Isu tuntutannya itu sekarang mahasiswa itu tuntutannya turunkan harga skincare. Yang terbaru ada bang, turunkan harga tiket Coldplay. Iya. Isu tuntutannya.